Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinata, saya dari kelas 04 PM4 dengan NIM 8080230141. Saya akan menjelaskan terkait soal UTS yang menjadi bahan untuk remedial. Baiklah, di sini saya akan memasuki soal pertama, yaitu diketahui investasi awalnya 400 juta. Terus periode syaratnya 4 tahun dengan diskonto 8%. Dengan arus kas tahun pertama 300 juta, tahun kedua 120 juta, tahun keempat 145 juta, tahun keempat 230 juta, dan tahun kelima 255 juta. Dengan umur ekonomis 5 tahun. Ditanyai dengan hitunglah periode pengembalian dengan diskonto dengan investasi awal adalah 400 juta dan baru tertutupi pada tahun ketiga. Di sini kita buat tabel dengan arus kas serta tahunnya masing-masing, dan kita harus mencari faktor diskonto. Dengan faktor diskonto tadi yaitu 8%. Di sini di tahun pertama dapatlah diskontonya 0,926 didapat dari 1 dibagi 1 1 dibagi 1 ditambah 0,8 ditambah 0,8 yaitu faktor diskontonya. Terus dipangkatkan dengan jumlah tahun, dengan tahun keberapa. Terus arus kas diskonto di sini didapatlah dari hasil 300 juta dikaliin dengan 0,926 dapatlah 277. Dan begitu pula di tahun kedua 3, 4, dan 5. Terus kumulatif arus kas diskonto itu di tahun pertama yaitu 277, di tahun kedua 380 didapat dari 277 ditambah dengan 102 didapatlah dengan 380 658. Next, baik pula di tahun ketiga dihasilkan dengan 495,764 itu didapat dari hasil 380 ditambah dengan 115 yaitu di arus kas tahun ketiga. Begitu pula di tahun keempat dan tahun kelima. Jumlah arus kas diskontonya yaitu 838, 369, 692, 549. Maka kita masuki dengan pertanyaan tadi, hitunglah periode pengembalian diskonto dan baru tutupi pada tahun ketiga. Maka periode pengembalian tahun ketiga yaitu 2 ini hasil dari tahun sebelum baru ditutupin. Maka yaitu di tahun kedua, di sini kan tahun ketiga, maka periode sebelumnya di tahun kedua. Terus rumusnya 2 ditambah 400 juta ini yaitu investasi awal dikurang dengan 380 juta 658 436 ini didapat dari didapat dari arus kas tahun kedua, terus dibagi dengan 495 ini yaitu dari arus kas tahun ketiga dikurang dengan arus kas tahun kedua, maka didapat hasil dari 2 tambah 19341 ini hasil pengurangan dari investasi awal dikurang dengan tahun sebelumnya yaitu tahun kedua arus kas, dan 115 ini didapat dari pengurangan arus kas tahun ketiga dikurang tahun kedua, maka hasilnya 2 tambah 0,1680. Maka kalau ditahunkan menjadi 2 tahun 2 bulan. Jadi periode pengembalian adalah 2 tahun 2 bulan 16 hari, sehingga sebaiknya investasi ini diterima. Baiklah, di sini kita akan memasuki soal kedua. Soal kedua yang ditanyakan yaitu diketahui PTA akan melakukan proyek dengan nilai investasi awal 800 juta.
dan menghasilkan cash flow selama 3 tahun masing-masing, yaitu tahun pertama 420 juta, di tahun kedua 300 juta, dan di tahun ketiga yaitu 550 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 18%, berapakah nilai NPV-nya? Cara penyelesaiannya yaitu membuat tabel di tahun dengan keterangan tahun, arus kas, faktor diskonto, dan nilai sekarang. Di tahun ada arus kas dengan, di tahun pertama ada arus kas dengan 420 juta dan faktor diskontonya 0,847 didapat dari 1 dibagi 1 ditambah dengan faktor diskonto tadi yaitu 18%. Terus dipangkatkan dengan dengan tahun tersebut. Maka didapatkanlah nilai sekarang di tahun pertama yaitu 355.932.39. Di tahun kedua dan ketiga sama mencarinya. Terus total PV-nya didapat dari penjumlahan dari nilai sekarang tersebut. Maka didapatlah 906.134.512,292. Terus di investasi awal di 800 juta tadi, maka nilai NPV-nya yaitu 10,6134.512,292. Karena NPV positif, proyek ini layak secara finansial pada tingkat diskonto 18%. Baiklah, saya akan memasuki soal berikutnya, yaitu diketahui dengan harga perolehan yaitu 300 juta, penyusutan 150 juta, terus harga jualnya 120 juta, harga disewakan 100 juta. Biaya komisinya 800.000, biaya perbaikan 1 juta. Keterangan. Keterangan di sini ada alternatif 1 yaitu menjual, alternatif 2 yaitu menyewakan, terus dengan selisih. Di keterangan kita diawali dengan harga jual. Di harga jual ditempatkan di alternatif 1 yaitu menjual dengan biaya tadi 120 juta. Next, pendapatan sewa diletakkan di alternatif 2 yaitu menyewakan. Terus biaya komisi diletakkan di alternatif 1 yaitu menjual 800.000. Terus biaya perbaikan di alternatif 2 yaitu menyewakan dengan angka 1 juta. Terus selisih dari harga jual dan pendapatan sewa yaitu 120 juta. 120 juta dan 100 juta. Di selisihnya yaitu 20 juta. Terus selisih biaya yaitu 200.000. Maka pendapatan bersihnya yaitu di alternatif 1 yaitu 119.200.000. Terus di alternatif sewakan yaitu 99 juta. Terus selisihnya 9.800.000. Alternatif 1 yaitu nilai bukunya 150.000. Ruginya minus 30 di alternatif 1 nilai bukunya 150 juta, ruginya minus 30 juta 800.000. Di alternatif 2 nilai bukunya 150 juta, nilai ruginya minus 51 juta. Maka di sini alangkah baiknya kita menjual.